Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 8:10 ya, langsung kita mulai saja ya untuk pertemuan hari ini. Ya, sudah ada 84 mahasiswa ya, 84 peserta termasuk saya ya, berarti 83 lah. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, setelah kemarin kalian quiz ya, quiz tuh tadi malam sampai jam 7.45 ya, saya lihat ada sekitar 50 respon ya. Oke, jadi apa adanya saja ya, responnya itu nanti yang akan dilaporkan nilainya kepada jurusan, plus juga yang Jumat lalu ya, itu juga ada respon juga yang exercise ya. Nanti hari ini akan ada exercise lagi ya terkait dengan lesson. Oke, kita sekarang akan masuk ke accounting for lesson. Akuntansi untuk sewa ya. Sewa itu lesor ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari lesor, kalau kemarin udah paham, itu pasti akan lebih gampang ya. Oke, kita lihat dulu accounting for lesson. Oke, lesor accounting. Kita lihat dulu kemarin kan kita udah bahas bahwa akuntansi untuk sewa itu ada dua ya, finance lease dan operating lease. Oke, sekarang kita lihat accounting for lease. Lessor determine the amount of the rental payment, not the lessee. Jadi yang kemarin kalian belajar pada saat lessee ya, pada saat lessee itu kan berapa yang harus dibayar oleh lessee kan udah ada ya. Nah, itu kan sebenarnya ditentukan oleh si lessor awalnya. Ya, jadi awal itu ditentukan oleh lessor ya. Jadi lessor determine the amount of the rental payment, bukan lessee-nya. Ya. Determine payment using rate of return, ya tentunya kan yang mau cari profit siapa, kan lessor. Ya, berarti dia akan menentukan berapa implicit rate-nya. Consider credit standing of lessee, ya, length of the lease, status of the residual value. Apakah residual value-nya itu guaranteed atau unguaranteed? Ya, nilai sisanya itu dijamin atau tidak dijamin. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, seperti yang kemarin kita lihat ya contohnya, yang kemarin kita lihat di sini, yang di lessee ya. Oke, kemarin itu kan ada soal seperti ini ya. Oke, jadi ini saya copy lagi ya. Lease agreement-nya 1 Januari. Oke, nah ini kita lihat. Lease agreement-nya 1 Januari 2019. Di mana identified asset kemarin Beku ya. Beku, CNH itu sebagai lessor. Nah, sekarang kita dari sisi si CNH sebagai lessor, lease term-nya 5 tahun, lalu non-cancelable, rental payment-nya. Nah, sekarang bagaimana lessor itu menentukan bahwa rental payment-nya 20/17. Rental payment-nya nanti ini kita tanda tanya ya. Starting payment-nya sama, payment is due every beginning of year, fair value of the Beku 100.000 ya. Harga pasarnya 100.000, useful life-nya 5 tahun, residual value 5.000. Nah, ini nggak usah dulu ya. Lessee expect residual value lebih dari 5.000, incremental rate-nya 5%. Incremental rate-nya borrowing rate from lending nggak usah ya. Rate of return CNH itu CNH lessor ya. Incremental rate, nah ini juga nggak usah. Ya. Incremental rate-nya, nah rate of return-nya itu 4% ya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan dulu
apakah ya bagaimana klasifikasi lease ya bagi lessor. Tentunya ada dua sama kayak kemarin. Ya, ada operating lease, ya, ada financial. Nah, sekarang kriterianya apa? Dikatakan sebagai operating lease dan kriterianya apa sebagai financial lease. Ya. Oke, nah di sini kita lihat dulu. Jadi, oke. Sama ya. For accounting purposes, lessor classified financial lease ya atau operating lease. For a financial lease, it must be non-cancelable, admit at least one of 5 kriteria. Ya, jadi harus memenuhi ya setidaknya 1 dari 5 kriteria untuk dikatakan sebagai financial lease atau finance lease. Kalau kemarin kan kalau di lesi ya dikatakan sebagai financial lease jika ya asetnya apa di sini tidak bernilai rendah ya, tidak bernilai rendah dan apa satu lagi jangka waktu sewanya kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Ya, berarti kalau di luar daripada itu, ya misalkan bernilai tinggi atau sewanya di atas 12 bulan, maka dia adalah financial lease. Ya. Oke. Jadi ada 5 kriteria, ya di mana salah satunya masuk aja itu berarti udah masuk financial lease. To meet one of these 5 tests, the lessor must transfer control of the substantial portion of the underlying asset to the lessee or provide ownership of the underlying asset to the lessee. Ya, jadi untuk memenuhi 1 dari 5 kriteria, lessor itu harus mentransfer pengendalian ya of a substantial portion of the underlying asset to the lessee dan provide ya ownership. Jadi kayak ada opsi gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat kriterianya untuk menjadi financial lease ya dari sisi lessor. Jadi yang pertama, does the lease transfer ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term? Apakah perjanjian leasingnya itu mentransfer kepemilikan ya pada akhir masa sewa? Nah, kalau jawabannya no, kita lihat lagi ya. Ini yes. Kalau no, purchase option test. Does the lease grant the lessee an option to purchase the underlying asset that the lessee is reasonably certain to exercise? Apakah perjanjian leasingnya itu mengandung opsi ya untuk membeli asetnya pada saat masa berakhirnya leasing dan dipastikan ya bahwa lessee itu akan mengexercise ya, artinya dia akan ambil opsi tersebut. Karena misalnya biasanya harga opsi itu murah. Ya. Misalkan pada prakteknya itu cuma $10 misalkan gitu ya. Nah, itu otomatis nanti akan di-exercise oleh si lessee. Oke, yes atau no ya. Is the lease term of the major part of the remaining economic life of the underlying asset? Ya, apakah jangka waktu leasingnya adalah major part ya dari remaining economic life of the underlying asset? Kalau major part itu berarti sebagian besar aset leasing tersebut ada di lessee. Ya. Ya, biasanya itu adalah kalau di buku ini di atas 75%. Ya. Tapi kalau secara IFRS itu major part itu bisa di atas 50%. Ya. Oke. Misalkan umur asetnya 10 tahun. Kalau major part-nya kan berarti ibaratnya kalau berdasarkan buku ini di atas 75%, berarti di atas 7,5 tahun. Gitu ya. Major part itu artinya. Tapi kalau versi IFRS ini kan bukunya versi Amerika ya, itu 75%. Tapi kalau yang versi IFRS itu major part itu di atas 50% saja, ibaratnya itu sudah major part. Berarti sebagian besar asetnya tersebut itu ada di lessee. Ya. Oke. Does the present value of the sum of the lease payment ya and any lease residual value guarantee not reflected in the lease payment equal or exceed substantially all of the underlying assets fair value? Ya.
Apakah present value dari, kan pembayaran kemarin kita present value kan ya. Apakah present value-nya itu sama atau melebihi ya? Reflecting the lease payment or equal or exceed substantially all ya. Apakah dia mendekati ya, mendekati dari fair value-nya ya, mendekati dari nilai pasar. Jadi pembayaran kita itu ya, misalkan harga traktor misalkan yang mau kita sewa 100 juta gitu ya. Pembayaran sewa kita itu harus mendekati 100 juta. Ya, entah 90 juta atau bahkan mungkin melebihi gitu ya. Itu namanya substantially all. Ya, jadi mendekati. Ya, kalau di versi buku ini dia 90% ya. Jadi dia artinya angkanya itu di atas 90%. Ya, jadi misalkan pembayaran sewa kita itu berarti minimal 90 juta. Kalau misalnya harga aset yang disewa itu adalah 100 juta. Alternative use is the underlying asset of such or specialized nature that is expected to have no alternative use to the lessor at the end of the lease term. Ya, apakah asetnya tersebut ya secara spesifik gitu ya, nature that is expected to have no alternative use. Jadi si lessor itu setelah masa sewanya berakhir akan menggunakan lagi nggak gitu. Ya, apakah ada alternative use? Ya, jadi kalau misalkan tidak ada alternative use atau yes ya, berarti kita lihat. Jadi kalau jawabannya salah satu di sini yes, ya itu diklasifikasikan sebagai finance lease. Lease classified, kalau misalkan jawabannya semua no, baru diakui sebagai operating lease. Ya, nah ini dari sisi lessor. Nah, jadi sebenarnya baik dari sisi lessee atau lessor memang dipermudah ya untuk menjadi financial lease. Oke. Terus selanjutnya kita lihat ya. Oke, tadi udah ya, transfer ownership udah saya jelaskan masing-masingnya. Ya. Nah, sekarang contoh yang kemarin aja kita pakai ya. Contoh yang kemarin kita pakai ini akan sama ya. Bentar. Oke. Ini guaranteed ya. Non-guaranteed. Di sini kita lihat contoh yang atas ya. Copy aja ke bawah ya. Oke. Nah, di sini fair value-nya, oke, residual value-nya 5.000. Misalkan di sini guaranteed residual value. Artinya nilai sisanya itu pada saat akhir masa leasingnya itu ya di guarantee ya. Di guarantee sebesar 5.000. Guaranteed residual value. Ya. Bagaimana kalau nanti ibaratnya kalau dia unguaranteed gitu ya. Ya, nanti kita lihat perbedaannya kalau antara guarantee sama ya unguaranteed residual value. Oke. Nah, sekarang lessor yang harus menentukan berapa nilai pembayaran sewa. Ya, sistemnya 5 tahun, non cancelable, rental payment-nya ditanya ya berapa. Starting payment-nya 1 Januari, payment is due every beginning of year, fair value of the baku 100.000, useful life-nya 5 tahun, guaranteed residual value 5.000 dan rate of return-nya dari 4%. Berarti di sini kita lihat ini 1 Januari 2019 ya. Nanti ada pembayaran lagi 1 Januari 2020, 1 Januari 2021 ya, 5 tahun ya. 1 Januari 2022, 1 Januari 2023 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti berakhirnya sewa 31 Desember 2002. Nah, sekarang ini kita payment-nya ya, rental fee-nya itu berapa? Ya. RF-nya yang ditanya.
rental fee-nya. Ini RF ya, dengan 5 kali pembayaran. Oke, itu ditanya ya. RF-nya itu berapa? Ya. Plus di sini ada guaranteed residual value 5.000. Nah, sekarang berapa rental fee setiap tahun dengan nilai yang sama jika di present value kan ya, plus tadi ada residual value. Ini kalau kita present value kan, oke, jadi berapa dalam 5 kali pembayaran plus 2, 3, 4 plus ini ya, 5 kali pembayaran plus 5.000 guaranteed residual value, itu kalau dinilai sekarang kan ya, itu nilainya harus 100.000. Dengan rate of return-nya yang dia inginkan gitu ya, yang required oleh lessor itu adalah 4%. Ya. Berarti artinya gini kan, berarti 100.000 itu adalah nilai sekarangnya. Itu sama dengan rental fee yang tahun pertama plus rental fee yang 4 kali berikutnya. Berarti dikali berapa? PVIFA ya, present value interest factor annuity berapa persen? 4%, 4 kali plus 5.000 dikali PVIF 5 tahun 4%. Oke. Berarti udah kita dapat angkanya kemarin ya, present value interest faktornya yang ini ya, yang dari sebelumnya. Nah ini ya, PVIF PVIF 4%, PVIF 4%, lalu PVIF 5 tahun 4%. 1/1 tambah ya 4% pangkat 5. Oke, berarti kita akan dapat di sini 100.000 sama dengan rent fee ditambah rent fee kali PVIF 4% 4 ya, PVIFA ya 3,6299 RF ditambah 5.000 dikali PVIF 5 4%. 4110. Oke, ini berarti 100.000 sama dengan ini kan 1 RF ya, berarti RF itu kan berarti 1 RF tambah 3,622 RF ya, berarti 1 ditambah 3,6629 ya, berarti 4,6299 RF ditambah 4.110. Oke, berarti 4.110 pindah ya, berarti ya 100.000 dikurang 4110 sama dengan 4,6299 RF. Berarti RF-nya berapa? Tinggal dibagi ya. Jadi RF sama dengan ya 95.890 dibagi 4,629. Nah, 27. Nah, ini sama dengan yang kemarin. Ya, jadi di sini kan 2711 udah given ya. Oke, udah given. 2711 udah given. Nah, di sini kan kita dari sisi lessor. Lessor yang menentukan
berapa pembayarannya, gitu ya. 20.711. Nah, sekarang di sisi lesornya. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu cara menentukan bagaimana lesor menentukan rental fee tiap tahunnya. Nah, berikutnya kita akan buat ya jurnalnya dan juga tabel pembayaran. Nah, ini kan kemarin jurnalnya seperti ini ya. Ini dari sisi lessee. Nah, sekarang kita dari sisi lessor. Tabel pembayaran dari sisi ya apa CNH ya kemarin ya. Di CNH sebagai lessor. Tabel penerimaan dari sisi lessor. Oke, ini berarti receive ya. Penerimaan. Berarti ini interest revenue. Principal. Nah, ini list receivable berarti. Nah, di sini awalnya list receivable-nya berarti berapa? Ya, 100.000. Nah, gitu ya. Dengan bunga berapa? 4%. Oke. Di sini pembayar penerimaannya ya 20.711 ya kan. Interest revenue-nya belum ada ya, prinsipalnya 20.711 tanggal 79. Di sini ya sama 27. Sampai sini ya. Di sini akan sama sampai 1 Januari 2023 sama. Nah, terus di akhir 31 Desember 2023 ya. Di sini berarti dia warranty residual value berapa? 5.000. Nah, berarti di sini sama ya. 4% dikali 4808 92, maka selisihnya adalah pokoknya, maka di sini 4808 kurang 4800 ya. Nah, sama ya. Oke, berarti sekarang kita dari sisi lesor ya. Nah, kemarin dari sisi lessee, sekarang dari sisi lesor. Coba kita bandingkan di sini. Ini kan ini jurnalnya kemarin ya. Oke, nah ini kan dari sisi lessee nih kemarin. Ya. Right use asset. Nah, di sini dari sisi lessee kemarin berapa? 95 ya, 95. Lease liability pada cash sama ya, depreciation berarti 95 ini dibagi 5 ya, 19.178 kemarin ya. Terus interest expense-nya di sini 3007. Interest payable 3007, lease liability ya. 1774, 2017 ya, etc. Terus nanti di akhir accumulated depreciation pada right use of asset dihabisin ya. Oke. Nah, sekarang dari sisi lessor ya. CNH 1 Januari 2019 ya. Maka lessor akan jurnal lease receivable pada asetnya, pada aset yang bersangkutan ya. Lease receivable pada aset. Atau seperti ini ya. Di situ diketahui misalnya ya ada tambahan informasi ya. Ada tambahan informasi di sini dari sisi lessor ya. Nah, ini ada ini ada tambahan ya. Oke, ada tambahan informasi.
further assume that the underlying asset, the BEKU, ya, itu memiliki further assume that underlying asset of the BEKU, ya, 85.000. Ya, oke, jadi gini aja. Jadi the cost of BEKU-nya, ya, cost of asset itu 85.000. Fair value-nya memang 100.000. Jadi di sini ya 85. Oke, ya. Oke, berarti jurnalnya di sisi, oh ya, ini kita tentukan dulu nih. Sorry, tadi kita belum tentukan nih. Apakah nih lesinya, listnya ini financial list atau operating list? Ya, ini lupa tadi ya. Oke, kita lihat. Di sini nah ini. The list meet the criteria of classification as a finance list. Karena apa? List term-nya equal to the economic life of the asset. Ini salah satunya udah kelihatan ya, masa useful life-nya aset 5 tahun. List term-nya juga 5 tahun, berarti kan 100%. Ya. Present value of the list payment is 100.000, which is 100% greater than or equal to 9% of the fair value of the BEKU. Ya. Present value of the list payment is 100%, 100,000, which is 100% greater than equal to fair value of the BEKU. Ya, jadi tadi present value-nya ya, tadi juga 100.000 ya, sesuai dengan ininya. Oke. Terus which is greater or equal to 90% dari fair value. Bahkan ini 100%-nya gitu ya. Berarti ya, kan tadi salah satu kriteria masuk aja dianggap sebagai financial list. Ya. Dari sisi waktunya saja, ya masa listnya sudah ini ya, dari masa sewanya aja udah ketahuan bahwa ini adalah financial. Udah salah satu kriteria udah masuk. Ya. Oke, berarti di sini kita akan jurnal list receivable, ya, list receivable. Di sini kan sama aja sebenarnya kayak si lessor ini kayak menjual sebenarnya ya kepada si lessee. Maka di sini jurnalnya list receivable, ya, pada sales revenue sebesar 100.000. Lalu tambahannya dia akan jurnal lagi ya. Selanjutnya dia akan jurnal ya. Cost of goods sold ya. COGS ya pada inventory. Besar berapa? 85. Jadi ini seolah-olah dia kayak jual kalau gitu ya. Menjual asetnya kepada si lessee ya sebesar dengan kos 85 dengan kos 85. Nah, seperti itu. Untuk jurnal selanjutnya ya itu sama ya. Kita lihat di sini jadi kayak mirroring aja ya. Seperti mirroring. Nah, bentar. Oke. Di sini berarti dia akan jurnal pada saat penerimaan pertama cash.
Oke, di sini cash ya pada list receivable sebesar 2017. Ya. Oke, terus berikutnya 31 Desember 2019 dia akan catat berarti dia nggak ada depre ya berarti ya. Oke, di sini dia akan catat berarti interest receivable ya pada interest revenue. Interest receivable pada interest revenue sebesar ya 3172. Receivable pada interest revenue 3172. Oke, lalu berikutnya pada saat 1 Januari ya. 1 Januari 2020. 5 pembayaran kedua berarti ya, cash. Cash 2017. Lalu di sini interest receivable 23172 dan lease receivable ya. Selisihnya 1754 17540 ya. Nah, cash lease receivable ya. Terus lease oke. Terus berikutnya pada saat 31 Desember 2023 ya, pada saat listnya berakhir. Nah, di sini etc. Berarti ini nanti akan sama jurnalnya ya. Hingga 31 Desember 2023 ya. Oke. Tadi berarti dia akan jurnal misalnya ya. Tadi kan warranted residual value-nya 5.000 ya. Oke. Misalkan residual value-nya ternyata 3.000 ya. In fact misalkan gitu ya. Misalnya misal ya jika nah ini ya saya ini jadi biar sama misal ya actual residual value-nya katakanlah 3.000 ya. Misal actual residual value-nya adalah 3.000. Jadi kalau tadi kan warranted-nya berapa? Warranted-nya 5.000. Karena actual 3.000 berarti dia akan dibayar ya 2.000 selisihnya oleh si lesi. Ya, dia akan dibayar 2.000 oleh si lesi. Oke, maka di sini si lesi kan akan ini cash ya. Dia cash sebesar berapa? 2.000 ya dia bayar. Dia bayar 2.000 di sini. Apa lagi? Kemarin kalau misalkan realnya itu adalah 2.000, maka di akhir kan dia akan bayar di sini ya. Di sini dia akan 31 Desember dia akan catat seperti ini. Kemarin ya. Accumulated depreciation ya, which is ini dapat 97534 itu dapat dari ya. Ini dikali dengan 5 ya. 95 sorry. Ini kan dia 9 sebelumnya berapa di sini? Dia catat right use assetnya kan 97. Oh, ini kalau warranted ya. Warranted residual value-nya kemarin yang 2.000 itu kita perhitungkan ya. Oke. 3.000. Oke, ini jurnal yang ini aja ya. Ya, di sini lesi ya, dari sisi lesi mengestimasi
bahwa residual value sebesar 3.000 pada akhir masa sewa. Estimasi bahwa residual value 3.000 ya. Ya berarti kita reverse-nya ke jurnal yang itunya 3.000 kemarin ya. Oke, berarti di sini dia right use asetnya kemarin yang ini 97 ya, yang contoh kemarin. 97 sama ya. Terus depreciation-nya berarti ya 19.507 ya sama. Interest expense-nya 3073 ya. Ini 3073 juga sama ya. Oke, accumulated depre-nya 97534, oke. Di sini dia lease liability-nya dia bayar ya 2000 192377. Oke. Nah, sekarang di sini dari sisi lesornya. Dari sisi lesor berarti dia akan terima cash ya berarti ya. Dia terima cash. Dia terima cash 2000 ya. Dia terima cash sebesar 2000 ya. Terus berikutnya apalagi dia akan di sini mengakui apa? Asetnya balik lah ibaratnya gitu ya. Oke. Jadi inventorinya kembali. Dengan nilai 3.000. Ya enggak? Cash balik ya, inventory sebesar 3.000. Lalu kreditnya ada namanya lease receivable. 5.000 ya. Ada lease receivable besar 5.000. Nah, di sini kan dia 5.000 ya, 5.000. Di sini dia terima cash 2.000 ya. Nah, sebelumnya di sini dia akan catat apa? Sebelumnya di sini dia akan catat ya. Ini kan guaranteed-nya 5.000. Dia akan catat bentar. Ya, ini cash inventory 3.000, lease receivable sebesar 5.000. Nah, seperti ini ya. Kalau dari sisi lesor. Ya, dari sisi lesor ya, pada saat akhir masa sewa ya, dia akan catat misalkan tadi ya, residual value-nya ternyata 3.000, maka di akhir dia akan mencatat inventory-nya 3.000 ya. Lalu cash-nya dia terima 2.000, list receivable-nya sebesar 5.000. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Bapak mau tanya, berarti kalau di akhir dari lesinya tetap Mungkin ada pertanyaan? residual value-nya. Halo Pak? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah kalau misalkan tadi residual value-nya itu guaranteed. Ya, residual value-nya sebesar 5.000 itu adalah guaranteed. Ya, guaranteed residual value-nya 5.000. Sekarang bagaimana kalau unguaranteed? Ya, kalau residual value-nya unguaranteed. Nah, jika residual value-nya unguaranteed, nah kita lihat ya. Nih, jika unguaranteed, in this case there is a less certainty that the unguaranteed residual portion of the asset has been sold. Ya, there is a less certainty that the unguaranteed residual value atau residual portion of the asset has been sold. The lessor recognize less revenue and cost of goods sold only for the portion of the asset for which recovery is assured. Ya, jadi kalau misalkan dia unguaranteed, ya, maka sales revenue sama COGS-nya dicatat hanya porsi yang memang benar-benar ibaratnya terjamin. Ya. Both sales revenue and cost of goods sold are reduced by the present value of the unguaranteed residual value. The gross profit computed will still be the same amount as with the guaranteed residual value exchange. Ya. Jadi kalau dia unguaranteed, ya, nah jadinya di sini kita lihat ya.
The sales price itu tetap 100 ya. The expected residual value-nya 5.000. The present value of the which 4109. The lease equipment 85.000 cost to the dealer CNH. Oke, berarti tadi yang 5.000 tadi ya, itu kan kalau di present value kan, present value dari 5.000 tadi ya, present value dari residual value 5.000 dikali PVIF 4%. 5.000 dikali tadi berapa? PVIF ya 0,829 411 4110 atau 4109,65 ya. Oke. Nah, ini adalah PV dari residual. Terus nanti catatnya gimana dong? Kalau misalnya dia unwarranted. Nah, di sini kita lihat ya, di sini aja langsung perbandingannya. Journal at lessor ini kalau warranted. Ini journal at lessor unwarranted. Apa bedanya? Kalau misalkan unwarranted residual, maka di sini sama ya, lease receivable. Nah, ini berapa? Lease receivable tetap 100. Digabung aja ya. Lease receivable. Lalu di sini sales revenue-nya ya. Kalau dia unwarranted, sales revenue-nya itu berarti dikurangin. Berarti di sini jadi berapa? 100.000 dikurang 100.000 dikurang ini 4109 958910. Nah, ini langsung aja digabung ya. Ya langsung digabung. Terus COGS-nya ya, itu juga kita kurangin ya. Ini jurnalnya saya gabung aja ya. Lease receivable 100 yang di debit lagi COGS ya. COGS ya. COGS-nya di sini bukannya 85, tapi berapa? COGS-nya di sini 85.000 dikurang 4109. Ya, 8890. Lalu sales revenue. Sales revenue-nya itu sebesar sama ya tadi 100.000 dikurang 4109. 95.890. Lalu di sini ada inventory sebesar 85.000. Nah, seperti ini. Coba balance atau enggak? 100 tambah 80 kurang 95 kurang 85. Balance ya. Coba logic thinking-nya gimana nih? Logic thinking dari jurnal ini ya. Tadi kan dibilang kalau unwarranted residual value ya. In this case there is a less certainty that the unwarranted residual value portion of the asset has been sold. Ya. Jadi kalau warranted itu kan sebenarnya residual value-nya itu kayak kejamin gitu ya. Terjamin oleh si lesi. Jadi ibaratnya itu kayak udah kejual lah ibaratnya. Ya. Jadi dibilang kan unwarranted residual value portion of the asset has been sold. Jadi less certainty ya
Jadi ada ketidakpastiannya itu rendah, unguaranted-nya itu of the asset has been sold. Ya. Jadi ibaratnya di sini ya, the lessor recognize sales revenue and cost of goods sold only for the portion of the asset for which recovery is assured. Jadi lessornya recognize penjualan dan COGS hanya sebesar yang memang ibaratnya tuh assured gitu loh, yang terjamin. Ya. Jadi kalau tadi kan 5.000-nya itu karena terjamin, ya, karena misalkan tadi jadi kalau dia terjamin ibaratnya itu 5.000-nya juga kejual gitu loh ibaratnya. Ya. Nah kalau ini ibaratnya nggak kejual 5.000-nya itu. Both sales revenue and cost goods sold are reduced by the present value of the unguaranteed residual value. Ya, the gross profit bakalan sama sebenarnya. Ya. Gross profit-nya itu kan nanti dilihat dari sales dikurangi dengan COGS. Ya. Jadi tetap 15.000 selisihnya ya. 95 kurang 80, 89. Oke, untuk jurnal selanjutnya ya baik guaranteed, unguaranteed itu sama. Ya. Jurnalnya sama, nanti pada saat di akhirnya saja. Dia yang berbeda, di sini same ya. Di sini berikutnya same. 31 Desember 2019, ini juga sama. Same. 1 Januari 2020, same. Etc. ya, sama. 31 Desember sekarang 2023. Diasumsikan tadi asumsi yang sama ya, bahwa actual residual value-nya itu 3, actual residual value-nya itu 3.000. Ya. Oke, kalau unguaranteed ya, kalau unguaranteed residual value, maka di sini nanti dia sama inventory, karena dia tidak di-guarantee ya, maka di sini dia akan catat inventory-nya sama. Dia akan terima berapa? Ini S. 3.000. Lalu apa? Ada list receivable 5.000. Oke, nah di sini karena unguaranteed maka dia sini nggak terima uang, maka di sini akan dia akui sebagai loss. Besar 2 instead of ini ya. Kalau ini kan kalau di guaranteed dia terima ya. Karena di guarantee dia terima selisihnya 2.000. Tapi kalau unguaranteed ya, dia akan mengalami di sini dia akan akui itu sebagai loss. Ya. Sebagai loss 2.000. Nih, lihat perbedaannya ya. Perbedaannya itu di sini ya, di COGS, sales revenue, COGS, sales revenue, ya perbedaannya. Oke, di sini perbedaannya di cash, ya di sini di loss. Nah seperti itu. Oke, nah di sini kita lihat lagi, bener gak? Ya betul ya. Di sini receive, ya kalau misalkan itu dia 5.000 nanti list receivable-nya betul ya 5.000. Oh ya di sini bagaimana dengan yang ini nih? Dengan yang interest dan principal, ya. Bagaimana cara pencatatan ini nih? Ya, kan di sini ada interest revenue nih 31 Desember 2023. Ya, bentar saya lihat dulu di sini tabelnya udah benar. Ya betul, interest list 192 ya. Oke. 5555. Nah, bagaimana catatan yang terakhir ini nih? Yang interest revenue ada 192 ya, pokoknya itu 4808. Nanti kan jurnal terakhir kan sama ya, 31 Desember 2023, 1 Januari 2023 kan sama ya, ini kan etc. Maka sama jurnalnya 31 Desember 2023
harusnya kan dia ada catatan interest revenue sama pokok ya berarti ya. Oke. Di sini cash 2000 betul. Lalu dia terima inventory, list receivable. Oh ya, sini sorry. List receivable-nya di sini harusnya nggak 5000 ya. Tapi berapa? Di sini 4808. Ya, 4808 sama di sini ada interest revenue. Ya. Bisa berapa? Interest revenue 19. Ini juga sama ya. List receivable-nya 4808. Ini ada interest revenue sebesar 19. Oke. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Oke. Sekarang kita masuk, tadi kan kita bicara tentang financial list ya, bagi si lessor. Nah, sekarang bagaimana untuk kalau dia misalnya ternyata jatuhnya ke operating list gitu ya. Nah, misalkan di sini the following data relates to the lease agreement between Hathaway Disposal Limited and NMS ya, for the use of the One Hathaway standard cardboard compactor. Information relevant to the list is as follow ya. Jadi di sini ada cardboard compactor gitu ya. Cardboard compactor itu kan ya itu sama kayak ini ya. Cardboard compactor. Itu kayak seperti ini ya. Cardboard compactor. Kira-kira seperti inilah gitu ya. Cardboard compactor. Jadi kayak lemari ya. Oke, the term of the lease 3 tahun. The lease is agreement is non-cancelable, requiring 3 annual rental payment with the first payment 1 Januari. The compactor has a cost. Jadi 3 tahun ya, cuma 3 tahun ya, per tahunnya dibayar 17.620,08. The compactor has a cost and fair value 60.000. Estimated economic life-nya 5 tahun. And residual value-nya adalah 12.000 unguaranteed. The lease contain no renewal option, ya tidak bisa diperpanjang lah ibaratnya ya. The compactor refers to Hathaway at the termination of the lease. Implicit rate dari lessor is known by MS. Taylor incremental rate-nya 6%. Ya, Hathaway set the annual rental rent to earn 6% per year. Ya, jadi ini ya kalau berdasarkan versinya seperti US GAAP seperti di buku ini, ya. Ini berarti 3 dari 5. Ya, 3 dari 5 tahun itu kan cuman 60%-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bentar. Nah, ini kenapa dia jatuhnya ke operating list misalnya, ya. Berdasarkan yang versi IFRS versi US GAAP ya. Yang pertama ya, transfer of ownership doesn't occur. The asset referred to Hathaway ya. Jadi tidak ada transfer dari kepemilikan pada saat masa leasingnya berakhir. Yang kedua, tidak ada purchase option-nya ya. The lease term-nya cuma 60%. The economic life of the asset which is less than major part sebesar 75%. Tapi kalau di IFRS ini bisa debatable ya. Kalau major part di IFRS itu sebenarnya kayak lebih dari 50% ya. Oke. Ini sebenarnya 60, tapi ini kan ISO itu kan dari US ya sebenarnya. Jadi kayak IFRS versi US gitu loh. Ya. Oke, present value of the test, present value-nya 49.000 which is cuma 83,2% ya. Dari fair value dari asetnya ya. The fair value of the compactor therefore the lease doesn't meet the present value of the asset. Ya, kalau misalkan
di IFRS kan substantially all, mendekati. Sebenarnya mendekati itu udah bisa 83%. Ya. As indicated, the equipment is not specialized nature, is expected to have used to headway when returned at the end of the lease. Ya, jadi dia hanya memenuhi sebagai operating lease. Ya. Jadi tidak memenuhi kriteria sebagai financial lease. Ya. Jadi bagi si lessor, kalau dia operating lease ya berarti simpel aja nanti jurnalnya. Ya. Berarti dia tidak ada kayak tadi pengalihan aset ya, kayak nggak ada penjualan. Berarti continue to recognize the asset as statement of financial position. Jadi tetap ada asetnya tersebut di laporan keuangan dia ya. Oke. Dan recognize lease revenue ya in each period. Ya, dan dia juga continue untuk mendepresiasikan asetnya dia. Ya, maka jurnal pada saat dia terima cash gitu ya. Dia misalkan dibayar di muka berarti dia akan jurnal ya. Nah, cash pada unearned lease revenue. Ya, jadi pada unearned revenue 17.620, nanti di akhir tahun dia selalu menjurnal ya. Ini kan berarti jurnal pada saat penerimaan uang di awal tahun ya, cash pada unearned ya. Nanti pada saat akhir tahunnya dia akan akui unearned pada revenue ya. Oke, jadi pada saat dia terima cash-nya, cash pada unearned, nanti pada saat akhir tahun ya dia akan jurnal unearned pada revenue. Oke. Nah, ini operating list simple ya. Lalu dia juga akan mencatat depresiasi, tetap dicatat ya oleh si lessor. Lessor akan mencatat depresiasi ya. Hardware also record depreciation expense on the lease, assume double declining balance given the cost basis 60.000 and 5-year economic life. Ya, depreciation expense pada accumulated 24.000. Ya, ini asumsinya dia pakai double decline. Ya. Lalu berarti kan 100 dibagi 5 kali 2 ya kalau double declining ya untuk tahun pertama. 100% dibagi 5 ya itu kan 20 kali 2 berarti 40% ya. Oke. Berarti ini kalau operating. Nah, sekarang kita masuk ke specialist accounting problem. Oke, specialist accounting problem. Ya, ada list adjustment, presentation, disclosure dan juga analisis. Nah, kadang di list itu dalam praktek itu kan ada yang namanya executory cost. Nah, apa itu executory cost? Executory cost adalah normal expense associated with owing a lease asset such as property insurance and property tax. Ya, jadi pada saat dia melakukan sewa itu juga nanti ada biaya-biaya lain, nggak cuma istilahnya pembayaran sewa tok, ya. Tapi misalnya ada asuransi, ada pajak yang harus dibayar ya. Jadi executory cost ya include in the fixed payment required by the lessor should be included in the lease payment for purpose of measuring lease liability. Jadi bisa misalkan ya dalam pembayaran yang udah ditentukan itu sebenarnya udah termasuk executory cost misalnya. Ya, jadi dalam setiap pembayaran itu udah termasuk tuh beban-beban eksekutori. Ya. Oke, jadi bisa kita langsung masukkan. Ya, jadi itu kan pembayaran fix ya. Jadi dimasuk di dalamnya termasuk asuransi, misalkan pajak, biaya pemeliharaan gitu ya. Itu udah termasuk dalam pembayaran. Atau bisa juga ya, payment by the lessee made directly to the taxing authority or insurance provider are considered variable payment and are expense as incurred. Ya, bisa juga misalkan di luar yang pembayaran rutin. Ya, yang memang misalkan harus dikeluarkan oleh si lessee. Ya, jadi itu langsung nanti diakui sebagai expense ya pada saat terjadinya. Ya, jadi nanti langsung diakui sebagai expense pada saat terjadinya. Ya. Oke. Oke, lalu misalkan ada juga ya prepayment. Specialist accounting problem, ada list adjustment, list prepayment, and incentive. Ya, company adjust the right use of asset for any list prepayment, list incentive, and initial direct cost made prior to or at the commencement date. List prepayment by the lessee increase the right of use of asset. Jadi list prepayment, misalkan dia ya ada pembayaran di muka dulu, ya pembayaran di muka.
ya. Jadi sebelum leasing itu ibaratnya dimulai, ada pembayaran di muka. Nah, itu namanya lease prepayment. Itu nanti menambah ya nilai aset ya yang diakui oleh si lessee. This incentive payment made by the lessor to the lessee reduce the right use of asset. Jadi kadang ada insentif, misalnya ya, misalkan katakanlah sewa 6 tahun, tapi cuma bayar 5, misalkan. Nah, itu nanti ibaratnya ada insentif, gitu ya. Nah, insentif itu nanti mengurangi nilai right use of asset. Ya, initial direct cost incurred by the lessee, ya. Nanti initial direct cost incurred by the lessee itu nanti akan discuss di next section, increase the right use asset, ya. Misalkan ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh lessee, ya, terkait dengan kontrak sewanya. Nah, biaya langsung itu adalah yang dimaksud biaya langsung adalah biaya yang kalau nggak ada transaksi sewa itu biaya itu nggak ada, ya. Jadi biaya yang terjadi kalau tidak ada kejadian misalkan kita nyewa, biaya itu nggak akan ada. Itu namanya direct cost. Ya, itu akan menambah juga nilai right use of asset kita. Oke, ini misalkan biaya-biaya yang masuk atau tidak masuk ya dalam atau kita consider. Ya. Misalkan example cost included and excluded from initial direct cost from the lessee and lessor side. Ya. Komisi including payment to employee acting as a sales agent. Ya, jadi kadang untuk kita melakukan sewa juga ada brokernya gitu ya, ada agentnya. Nah, itu ada komisi agent yang harus dibayar. Ya, nah itu berarti nanti included dalam penentuan nilai aset aguna. Ya, dalam penentuan aset aguna, liabilitas, receivable gitu ya. Legal fee resulting from the execution of the lease ya, sama ya, ada notaris. This document preparation cost incurred after the execution of the lease, ya. Consideration paid for the guarantee or residual value by the unrelated third party. Ya, jadi kadang consideration paid for the guarantee residual value by unrelated party. Kadang ada ya pihak lain yang pihak ketiga gitu ya, yang juga mengguaranti residual value-nya. Consideration paid-nya itu juga harus kita masukkan. Yang tidak termasuk gaji karyawan, ya internal engineering cost, legal fee for service render before the execution of the lease, ya, negotiating lease term and condition, advertising, depreciation, cost related to the idle. Oke. Lanjut. Initial direct costs incurred by the lessee are included in the cost of the right use asset, ya, but are not recorded as a part of the lease liability. Ya, jadi initial direct cost masuk dalam lease are included in the cost, tapi tidak masuk dalam lease liability. Jadi hanya right use of assetnya aja yang naik. Ya, berarti misalkan ada biaya tambahan tadi, misalkan di sisi lessee, ya, misalkan di sini kan dia catat pertama right use pada lease liability. Misalkan ada biaya tambahan sebesar 500 katakanlah gitu ya. Maka nanti atau misalkan ya misalkan ada tambahan misalkan 1.000. Maka di sini right use asetnya 90 bukan 97 tapi berapa? 98. Ya, jadi misal ada biaya tambahan, ada direct cost ya. Maka dia akan catat RUA right use asset ya. Ada direct cost di lessee sebesar 1.000 misalkan. Maka ruangnya di sini 97 tambah 1.000. Nah, gitu ya. Lease liability-nya sama. Besar 97. Nah, di sini ada cash. Nah, gitu ya. Bisa ada direct cost di lessee. Jadi nambah ruang. Nanti berikutnya kalau lease liability perlakuannya sama ya. Cuman nanti ruangnya itu nanti depresiasinya maka dari 98 bukan dari 97 gitu ya. Terus lessor accounting for initial direct cost depend on the type of lease ya. Jika operating lease, lessor deferred the initial direct cost and amortize them as expense over the term of the lease. Ya, jadi kalau operating lease ya itu di deferred direct cost-nya. Jadi kayak prepaid gitu ya, something like prepaid. Ya, misalkan dia harus bayar direct cost ya
maka dia akan catat kalau operating lease dia prepaid pada cash. Nanti prepaid-nya itu akan di amortize gitu ya, jadi beban. Kalau finance lease, the lessor expend initial direct cost at lease commencement, ya, in the period in which it recognized at the profit on the sale, ya. Dan, jadi kalau misalkan dia finance lease langsung dibebankan pada saat itu juga, ya, langsung jadi beban pada cash, gitu ya. Jadi kalau operating lease di sini, ya, kalau dia operating lease ini misalkan direct cost by lessor. Misalnya 1.000. Ya, maka jurnal di sini kalau operating lease, ya, jika operating lease, maka jurnalnya ya prepaid expense gitu ya pada cash. Pada akhir periode misalkan gitu ya, pada akhir tahun misalnya dia akan catat ya expense pada prepaid expense ya, sebesar itu. Jika financial lease, maka dia akan catat langsung expense ya. Oke. Lessor expense initial direct cost at lease commencement ya. Expense langsung pada nah. Oke. Jadi ini presentation nggak usah ya. Closer juga nggak usah. Bisa dibaca lah. Nih, misalkan disclosure apa, ungkapan berarti ya. Ungkapan apa yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalkan total list cost-nya, finance list cost segregated between the depreciation ya and then interest, low value and short term list cost, ya weighted average remaining life term and weighted discount rate, maturity analysis of finance lease liability, ya ini yang perlu diungkapkan gitu ya. Oke. Kalau dia sebagai lessee, kalau dia sebagai lessor ya. Nah, ini umum lah ya yang perlu diungkapkan. Ya, profit and loss recognized at lease commencement, income from variable lease payment, component of the net investment, maturity analysis, management approaches ya, for risk associated with the residual value. Ya, ini pengungkapan lah ya. Dalam catatan atas laporan keuangan. Oke. Kita lanjut. Dengan adanya list ini ya, maka nanti rasio-rasio keuangan pun akan terpengaruh. Ya. Jadi rasio-rasio keuangan pastinya akan terpengaruh dengan adanya list ini. Baik di operating list maupun financial list. Kalau operating list kan dia tidak, misalkan dari sisi lesi dia tidak mencatat aset. Ya. Dia hanya mencatat beban sewa. Nah, itu kan nanti akan berpengaruh terhadap jumlah asetnya dia. Ya. Kalau misalkan menggunakan financial list, return on asset will decrease tentunya gitu ya. Karena jumlah asetnya akan lebih tinggi. Gitu. Ya. Jadi return on asset itu kan berarti profit dibagi total aset. Nah, total asetnya lebih gede, penyebutnya lebih besar. Kalau penyebut lebih besar, maka return on asset akan turun. Ya. Earning before interest, taxes, and depreciation and amortization, which likely will require some adjustment as company depreciate, right use asset and record interest expense. Ya, debt to equity ratio will increase, ya, and the interest coverage ratio will decrease. Debt to equity ratio, ya. Oke, utang, rasio utang terhadap modal pastinya karena jumlah utang akan lebih tinggi. Kalau operating list kan tidak mencatat utang kan. Ya, jadi rasio utang terhadap modal akan lebih tinggi. And the interest coverage ratio will decrease, ya. Interest coverage ratio itu kan laba sebelum bunga ya dibagi dengan total bunga. Ya, sementara total bunganya itu kan jadi naik. Ya, jadi naik sehingga interest coverage ratio-nya itu akan turun. Nah, itulah dampak financial list terhadap laporan keuangan dan juga analisa laporan. Oke, lalu ada lagi yang namanya ya
sale and lease back. Ada yang namanya sale and lease back. Apa itu sale and lease back? Ya, jadi sale and lease back itu adalah jual, ya, jual terus ini lagi di lease kembali. Jadi sebenarnya sale and lease back itu misalkan gini, ya, saya punya gedung, di mana saya masih membutuhkan gedung tersebut. Selain saya membutuhkan gedung tersebut, saya juga membutuhkan uang. Nah, gimana nih caranya? Ya, saya butuh gedung, tapi saya juga butuh uang. Nah, solusinya adalah salah satunya gedungnya saya jual, gitu ya. Kalau gedung saya jual kan nanti dapat cash, gitu ya. Kalau gedung saya jual, nanti kan saya dapat cash. Nah, terus gedungnya itu, misalkan saya jual gedungnya ke A, ya. Saya jual gedungnya ke A, misalkan 500 juta. Nah, terus berarti kan saya dapat uang tuh 500 juta. Nah, gedung yang tadi itu saya jual, itu saya sewa dari si A. Gitu. Jadi saya jual, lalu lease back. Itu namanya sale and lease back. Ya, saya jual gedungnya, gitu ya. Berarti kan saya dapat uang. Karena memang saya situasinya sekarang butuh uang. Terus asetnya, karena saya juga masih butuh gedungnya, gedungnya saya sewa dari si A tadi. Nah, itu namanya sale and lease. Jadi a company, the seller, lessee, transfer an asset to another company, the buyer lessor. Jadi the company, the seller ya, jadi penjual itu nanti akan jadi sebagai lessee, ya, transfer asset to another company, ya, pembelinya itu nanti akan jadi sebagai lessor, and then lease the asset back from the buyer lessor. Ya. Misalkan Darden Restaurant sell the underlying asset to Golden Gate Capital. Darden Restaurant menjual aset ke Golden Gate. Nah, asetnya yang dijual ini disewa oleh si Darden. Gitu. Jadi si Darden itu selain dapat uang, tapi dia juga masih butuh asetnya, maka dia sewa balik. Gitu. Nah, seperti itu ya. Itu namanya sale and lease back. Oke. Jadi kalau lihat penjelasannya, kalau sale and lease back itu, kita lihat, Darden can use the cash that otherwise would be tied up in the property to expand its operation. At the same time, it continue to use the property through the lease term. Nah, jadi di Darden itu selain dapetin uang, tapi juga masih bisa menggunakan asetnya, tapi dia nyewa. Darden can structure the lease arrangement so issues such as repurchase provision, refinancing issue, and conventional financing costs are minimized. Ya. Darden may receive a tax advantage in the entire rental payment on the tax deductible, whereas under the conventional financing, only interest and depreciation can be deducted. Ya, jadi Darden may receive tax advantage in the entire rental karena kan dia nanti ada beban sewa ibaratnya gitu ya. Secara pajak dia akan secara pajak itu akan diakui sebagai beban sewa. Ya. Whereas under the conventional financing, only interest and depreciation can be deducted. Ya, jadi nanti beban sewanya tersebut yang dia sewa balik ya, itu nanti menjadi deductible expense ya, dari sisi perpajakan. Oke. Sementara kalau dari sisi Golden Gate ya, itu apa keuntungannya? Generally can earn higher rate of return under a sale leaseback and then under traditional financing. Ya. Biasanya kayak gitu-gitu kan tadi si Darden itu yang memang butuh uang gitu ya. Maka dia earn higher rate of return. During the lease term, Golden Gate is protected from a downturn in the real estate market and may have the inflation hedge, provided the property appreciates the value. Ya, jadi ibaratnya dia selain nyewain juga mendapatkan manfaat dari aset yang dibeli itu nilainya bisa lebih tinggi karena nilai aset properti itu kan makin lama makin naik. Ya. Oke. Selanjutnya, isu dalam sale and leaseback. The accounting issue is whether the transaction is a sale or a financing. Ya, kalau yang tadi kita lihat itu ya sebelumnya itu transaksinya itu sebenarnya penjualan atau pendanaan sih sebenarnya gitu ya. Jika control has passed from seller to buyer, then a sale has occurred. Ya. Jika kontrol ya itu sudah beralih dari seller ke buyer, berarti itu sebenarnya memang penjualan. Gitu ya.
Jika control has not passed from seller to buyer, the transaction is recorded as a financing, often referred to as a failed sale. Ya, failed sale itu kayak penjualan gagal gitu ya. Oke. Jika kontrol tidak pass from seller to buyer, the transaction is recorded as a financing. Jadi gini, kalau misalkan ada memang kayak peralihan, ya, misalkan tadi asetnya gedungnya, ya, gedungnya punya saya, terus ada kontrolnya tuh beralih kepada si bayarnya. Maka itu sebenarnya adalah memang penjualan. Tapi kalau misalnya ya itu tidak ada peralihan, misalkan tidak ada balik nama segala macam gitu ya. If control has not passed from seller to buyer, the transaction is recorded as a financing. Jadi itu sebenarnya kayak kita ngutang jadinya sebenarnya. Kita tuh kayak ngutang ya dengan jaminan misalkan ya gedung itu sendiri. Jika tidak ada kayak balik nama. Ya, itu seperti kayak itu real financing berarti. Ya, real ibaratnya kita ngutang. Gitu ya. Memang agak-agak ini perbedaannya ya. Jadi perbedaan itu adalah apakah pada saat penjualan itu memang ada peralihan pengendalian. Ya, walaupun setelah itu dia lease back gitu kan. Nah. Terus lanjut. Jika itu sales transaction, jika itu adalah sale transaction, ya, in a sale, gain or loss recognition is appropriate. Rather than the record transaction as follow: increase cash and reduce the carrying value of the asset to zero. Recognize gain or loss as appropriate. Account for the lease back in accordance with lease accounting guidance used in this chapter. Ya, oke, nanti lebih pakai angka, lebih gampang nanti ya. Oke, kita lihat aja contohnya. For example, assume the Stora Enso sell one of its building having a carrying value 580. Ya. Jadi Stora Enso atau kita singkat Fin ya, sell one of its building yang memiliki carrying value 580. Nilai buildingnya 800 dikurangi accumulated depreciation-nya 220. To Dutch Bank dengan harga 623 110. In the leases the building back from the Dutch for 50,000 a year. Ya, it then lease ya. Jadi dia sewa balik. For the age of the buildings, 15 years of the remaining economic life. Assume that the present value of the lease payment is equal 310. Such a lease is classified as the operating lease by Dutch Bank. Oke, berarti gimana nih jurnalnya? Dari sisi si Enso, ya, dan dari sisi ya satu lagi ya, oke, si Dutch Bank-nya. Oke, berarti di sini jurnalnya ya, dia akan jurnal cash gitu ya, jurnal ya cash Enso. Oke, jurnal di Enso-nya. Nah, berarti cash, dia terima cash. Ya. Berapa? Jurnalnya ya 623 ya. 623 110. Ya. Sell of one building have carrying value 580. Buildingnya 800 ya. Oke, buildingnya dulu di sini. Building ya, buildingnya berapa? 800. Ya. Lalu ada accumulated depreciation. Ya, accumulated depreciation 220. Oke. Ya, terus berarti carrying value-nya kan 580 ya. Dengan harga 623. Nah, di sini berarti dia ada untung ya, ada gain. Gain on disposal. Ya. Gain on disposal-nya
Jadi ada keuntungan 43110 ya. Ibaratnya carrying value 580 dijual dengan harga 623. Terus dia nge-lease back ya. For X of for building, assume that the present value of the lease payment is 310. Ya, dia nge-lease back let's see the building back for the spend 50.000 per tahun ya. Selanjutnya dia nge-lease back berarti ya, terus the present value dari ya pembayaran itu 310. Setelah itu dia akan jurnal ya right use of asset pada RUA liability. Lease liability sebesar berapa? Sebesar 310. Gitu ya, RUA pada RUA liability. Oke. Nah, kalau misalkan dia sebagai sale tadi ya, jadi pure sebagai financing ya. Sora Enso doesn't record sale in the above transition if the lease bank classified as finance lease ya, in the financing ya. Jadi kontrolnya itu tetap itu tadi ya, kalau fail sale tadi kan ini tadi ya. Jika kontrol tidak pass from seller to buyer. Jadi ini pure adalah sebagai financing. Ya, maka jurnal yang dibuat ya adalah diterima cash pada not payable besar 623 100. Jadi kayak ngutang gitu ya sebenarnya. Jadi kalau tidak ada transaksi, karena dia tidak ada transaksi penjualan. Jadi kayak seperti ngutang aja gitu ya. Oke. Nah, ini contoh sale and leaseback. Japan Airlines, Januari 1, 2019, sell a used Boeing 757 having a carrying amount on its book 30 million to City Capital for 33 million. JAL immediately leased the aircraft back under the following condition. Jadi dia nge-lease balik ya, habis ngejual terus disewa balik. The term of the lease is 7 years. The lease agreement is non-cancelable, requiring equal rental payment 4.881 at the end of each year. Ya. Ordinary annual basis beginning Desember 31, 2019. The lease contain no renewal or purchase option. The plan refers to City Capital. The aircraft has a fair value 33 million tadi ya, Januari 1, dan estimated remaining life-nya 10 tahun. Residual value-nya unguaranteed 13 juta. The annual payment assured that lesser 8%. Oke. Berarti kita lihat dulu ya. Di sini kategorinya nih apa ya. Transfer of ownership doesn't occur. Ya, jadi di asetnya ini kembali lagi ya kepada si City Capital. Purchase-nya there is no purchase option, nggak ada disebutkan. Lease term-nya 70%. 7 tahun ya, dia tadi 7 tahun ya. Masanya 7 tahun, mantap 7 tahun ya. 7 year. Sementara masa manfaatnya itu berapa tahun ya? Agreement is non-cancelable. Lease contract renewal, plan refer to aircraft, and residual value-nya 10 tahun ya. Estimated remaining, jadi 7 dari 10. Ya, jadi hanya 70%. Berarti tidak major part. Present value-nya harus kita hitung ya. The present value of the lease payment-nya ya 25 berapa? Pembayarannya tadi berapa? Pembayarannya ya berapa tadi? Pembayarannya ini ya 4.881, terus di present value kan itu cuman 25 juta. Ya, which is itu hanya 77% dari 33 juta. Ya. Berarti kurang dari 90%. As indicated, the equipment is not a specialized nature and is expected to have used to capacity capital. Ya, oke, jadi ini asumsinya adalah sebagai apa? Operating. Oke, berarti nanti kita lihat ya. This arrangement is accounted for as sale because the leaseback doesn't transfer control ya to JAL. Only the right use of
use for 7 years is granted through the lease. Ya. Oke, di sini dia tidak mentransfer balik kontrolnya ke JAL, ya. Ya berarti ini penjualan, berarti nanti lease liability-nya partial lease amortization schedule Januari 2019 25 payment-nya. Nah, di sini berarti dari sisi, ini kalau dari sisi lessor ya. Oke. Kalau ini berarti dari sisi ya, dari sisi lessor ya. Itu adalah operating lease. Nah, gitu ya. Dari sisi lessee ini adalah financial ya. Karena apa? Kalau financial lease kan tadi dia akan menjadi operating lease jika apa? Ya, asetnya bernilai rendah dan waktunya kurang dari 12 bulan atau 12 bulan. Nah, ini kan berarti lebih. Ya, jadi bisa aja nanti berbeda ya, lessor itu operating lease, jadi nggak match gitu. Ya. Nggak harus dua-duanya misalkan financial lease. Ya. Jadi bagi lessor operating lease, bagi lessee itu adalah financial lease. Ya, kenapa? Ya karena asetnya bukan aset bernilai rendah. Ya. Yang kedua, ya masa sewanya lebih dari 12 bulan. Oke. Maka di sini si lessee seperti sama ya kayak sebelumnya ya. Dia akan mencatat lease liability 25 114, lease payment-nya sama, jadi nanti akan ada interest sama liability. Ya sama dengan cara sebelumnya. Ya nggak perlu dibahas lagi satu-satu ya. Nah, berikutnya jurnalnya dari dua sisi. Baik dari lessee dan lessor. Nah, lessee-nya di sini kita lihat. Cash 33 juta, gain on disposal 3 juta, aircraft-nya 30 ya. Berarti kan dia penjualan pertama, terus dia nge-lease back. Ya, berarti right of offset pada lease lain. City capital lessor, aircraft pada cash aja langsung. Ya, karena dia kan operating lease. Ya. Jadi dia jurnalnya tidak ada pencatatan piutang. Berikutnya ya sama lah ya. Dia akan catat ini kan seperti biasa ya, interest, lease liability pada cash. Nah, karena City Capital sebagai operating lease, maka dia catat cash pada lease revenue. Ya. Lalu depreciation, ya dua-duanya nyatat depresiasi nih. Nah, yang uniknya di situ. Ya, uniknya di situ karena si lessee itu menganggap sebagai financial lease, si lessor menganggap sebagai operating lease ya. Jadi dua-duanya mencatat depreciation ya. Ya berarti depresiasinya dari 25 ini dibagi 7. Nah, ini dari 33 bagi 10 ya berarti ya. Kalau dari sisi lessor. Karena bagi lessor umurnya 10 tahun. Berikutnya ya, depreciation expense ya, depreciation oke. Depreciation tadi ya, ini bagi 10, ini bagi 7. Oke, nah itu perbedaannya. Jadi dari sisi lessee ya sebagai financialist, dari sisi lessor adalah operating. Oke, untuk yang berikutnya sama aja ya dari financialist. Oke. Berikutnya sepertinya tidak ada masalah.